Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kami akan membahas tentang strategi pengelolaan keuangan koperasi yang sehat. Nah, Bapak Ibu, dalam pengelolaan koperasi, kita pastikan bahwa komponen atau keuangan dari koperasi yang dikelola itu adalah sehat. Pertama, untuk diketahui bahwa sumber penghimpunan dana atau biasa Bapak Ibu bisa lihat di neraca itu adalah kewajiban dan juga modal. Sumber penghimpunan dana itu berasal dari internal maupun eksternal. Nah, komponen internal dan eksternal ini adalah 70% dengan 30%. Jadi bisa dilihat pembandingnya, artinya bahwa dana yang terhimpun untuk koperasi sendiri adalah minimal 70% itu bersumber dari internal. Nah, Bapak Ibu, untuk komponen internal ini kita bisa lihat dari komponen ekuitas atau modal sendiri. Nah, presentasi yang sehat atau standarnya adalah 30% modal sendiri yang dimana merupakan komponen internal. Lalu berasal dari tabungan atau simpanan anggota itu sendiri. Contohnya simpanan sukarela dan simpanan lain yang sifatnya itu bisa diambil komponennya adalah 20%. Lalu dilanjutkan dengan simpanan berjangka dari anggota sendiri. Jadi ini secara internal ya Bapak Ibu, yaitu komponennya 20%. Nah, artinya bahwa dari komponen internal ini berasal dari modal sendiri koperasi, lalu berasal dari tabungan, baik tabungan seperti simpanan sukarela maupun simpanan berjangka itu masing-masing 20%, sehingga totalnya adalah 70%. Jika koperasi Bapak Ibu belum memenuhi standar ini, pastikan bahwa harus memenuhi agar bisa menjadi pengelolaan keuangan koperasi itu menjadi sehat. Lalu berikut adalah penghimpunan dana bersumber dari eksternal. Nah, Bapak Ibu, bersumber dari eksternal ini maksimalnya adalah 30%, di mana koperasi bisa menghimpun dana dari koperasi lain maupun dari bank maupun penyertaan modal pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan keanggotaan. Jadi contoh koperasi yang bekerja sama dengan koperasi lain atau memperoleh pinjaman dari koperasi lain dan juga itu hanya 10%. Lalu jika koperasi mengambil pinjaman dari bank juga 10% ya. 10% komponen ini dari penghimpunan dana ya Bapak Ibu. Lalu penyertaan juga 10%. Jadi jangan sampai kebalik. Internalnya yang lebih kecil daripada eksternal. Nah, ini adalah komponen atau sumber penghimpunan dana dari koperasi. Ini totalnya 100%. Jadi jika dari 3 komponen di internal dan 3 komponen di eksternal ini, pastikan komposisinya itu memenuhi standar. Lalu setelah kita melihat sumber penghimpunan dana koperasi, kita menuju ke penyaluran dana. Dana yang terhimpun ini kita salurkan kemana saja. Nah, ini juga sudah ada prosentase. Penyaluran dana itu ke anggota koperasi itu 75%, Bapak Ibu. Lalu untuk investasi 10%, dan di kas itu 5%. Jadi jangan sampai di kas juga kurang ataupun di kas juga kelebihan. Ini yang nanti disebut kita manajemen likuiditas. Lalu ada deposito. Deposito ini baik ke bank atau ke koperasi lain itu standarnya 5%. Lalu ke koperasi lain juga standarnya 5%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat struktur dari prosentase penyaluran dana ini. Jadi jangan sampai ini kurang memenuhi syarat. Nah, ini adalah bagaimana Bapak Ibu memiliki strategi dalam pengelolaan keuangan koperasi.
Jadi ini adalah strateginya dan pastikan Bapak Ibu pengelolaan koperasi, keuangan koperasi itu sudah sehat. Nah, demikianlah informasi dari kami mengenai standar dari komponen-komponen yang ada pada koperasi. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen untuk pengembangan dari video edukasi selanjutnya. Terima kasih.